Di posisi ke-35 kita membahas tentang Marcosias. Marcosias ini posisinya atau ranknya itu dia menjabat kayak sebagai Marxist gitu ya. Dia memimpin sekitar 30 legion spirit dan material yang digunakan untuk pembuatan sealnya terbuat dari silver. Ritual pemanggilan paling kuat ada pada pertengahan September, dan untuk ritualnya sendiri dibutuhkan lilin berwarna merah, siapkan dupa beraromakan melati, dan juga siapkan tanah. Sebisa mungkin tanah kuburan. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa gunakan tanah yang lain yang memang ada di halaman rumah kita. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan Marcosias. Marcosias menampakkan wujudnya mirip seperti sosok serigala, mempunyai sayap, dan dia mempunyai ekor ular panjang dan berbisa. Dari mulutnya Marcosias mampu mengeluarkan hawa yang sangat panas, mengeluarkan api, jadi sangat-sangat berbahaya pada saat berhadapan langsung dengan Marcosias karena dia bisa menyemburkan hawa panas itu dari mulutnya. Marcosias ini seringkali mencoba untuk mengelabuhi para pemanggilnya, terutama kalau si Marcosias ini merasa si pemanggilnya vibrasinya itu tidak terlalu kuat. Dia merasa bahwa si pemanggilnya ini masih amatir, masih baru-baru coba, baru belajar. Dia sering kali melakukan satu keusilan atau ngejailin atau melakukan trik untuk mengelabui si pemanggilnya. Marcosias bisa juga datang dalam wujud sosok manusia, perempuan, sangat-sangat cantik. Mungkin boleh dibilang umurnya tuh sekitar 20-21an gitu. Jadi gadis muda, tapi dia mempunyai sayap hitam yang besar. Jadi kayak malaikat bersayap hitam yang sayapnya gede banget ada di belakang gitu. Kalau Marcosias menampakkan wujudnya sebagai seorang sosok laki-laki, maka dia akan tampil dengan wujud seperti sosok petarung, lengkap dengan roti sobeknya, badannya yang kekar, dan juga auranya itu yang sangat-sangat maco dan aura-aura petarung gitu. Jadi pada saat dia menampakkan wujud sebagai sosok laki-laki, maka yang akan dia tampakkan adalah sosok petarung sejati. Marcosias merupakan demon penguasa elemen api. Sudah tahu sendiri kalau berbicara dengan elemen api maka akan menemukan satu energi yang panas, yang memang daya hancurnya itu tinggi. Walaupun Marcosias datang dalam wujud atau dalam sosok gadis muda, tapi jangan pernah meremehkan kekuatan yang dimilikinya. Itu adalah hanya sosok yang dia tampilkan, tapi tidak merubah kemampuan sebenarnya yang dia punya. Marcosias sangat jago atau sangat ahli dalam urusan strategi, urusan perang, urusan mendominasi pikiran lawan, urusan mempengaruhi pikiran lawan, baik itu secara fisik, secara langsung, ataupun melalui jarak jauh dan energi. Siapapun orang yang ada Marcosias di pihaknya, maka dia akan menjadi orang yang memenangkan pertempuran. Apapun pertempurannya, baik itu pertempuran yang sesungguhnya di medan perang, ataupun pertempuran dalam wujud argumen, ataupun debat, ataupun bisnis, dan yang lainnya. Pasti orang yang ada di pihak Furfur dia akan selalu memenangkan. Barang siapa memanggil dan bersekutu dengan Marcosias, maka sudah dipastikan kemenangan ada di pihaknya. Karena Marcosias akan membantu mengubah aura, akan membantu untuk meningkatkan karisma, membuat musuh menjadi terbungkam, menjadi diam, gak bisa berkutik hanya dengan kehadiran kita saja. Namun, yang perlu diingat adalah kalau terlalu lama bermain-main dengan Marcosias ini, maka seseorang itu akan terkikis rasa kemanusiaannya. Perlahan empatinya akan menghilang, dia tidak lagi punya belas kasihan terhadap sesama manusia, binatang apalagi, tumbuhan apalagi.
itu semua perlahan akan menghilang. Semakin lama semakin dia tidak bisa kendalikan Markosias ini, tidak bisa kendalikan lagi hawanya, maka si orang ini akan jadi arogan, akan jadi kayak semacam berdarah dingin gitu, nggak ada lagi belas kasihan, nggak ada lagi rasa, dan dia akan mirip seperti kayak psikopat gitu ya. Memang pada saat melakukan sesuatu sudah tidak ada pikir lagi. Di posisi ke-36 kita membahas tentang Stolas atau Stolos. Stolas posisinya adalah Prince dan dia memimpin sekitar 26 Legion Spirit. Sealnya terbuat dari material timah dan waktu pemanggilan yang paling bagus itu ada pada pertengahan sampai akhir September. Untuk ritualnya sendiri dibutuhkan lilin berwarna biru, kemudian dibutuhkan black mirror, dan juga beberapa perlengkapan ritual yang lainnya. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan Stolas. Untuk penampakannya sendiri, Stolas itu seringkali hadir dalam sosok atau wujud burung hantu, tapi kakinya agak-agak panjang dikit gitu ya. Stolas ini merupakan salah satu demon pengajar atau the teacher demon. Jadi Stolas ini tidak berfungsi untuk perang, tidak untuk mempengaruhi lawan atau untuk dikirim ke sana kemari untuk melakukan tugas ini dan itu. Enggak ya, tidak seperti itu. Karena balik lagi, Stolas ini adalah demon yang kelasnya kayak semacam pengajar gitu. Dia hanya berfungsi memberikan informasi saja. Dia tidak punya kemampuan untuk bertarung, dia tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi, tapi dia punya kemampuan yang bagus untuk memberikan kita sebuah pemahaman tentang hal-hal yang berbau mistis, yang berbau magic, yang berbau sihir, yang berbau supranatural. Stolas mampu mengajarkan si pemanggil untuk mengerti tentang berbagai macam herbal, mengerti tentang berbagai macam kristal, batuan. Bukan hanya mengerti tapi tahu bagaimana cara menggunakannya, kapan, dan dikombinasikan dengan apa saja. Jadi sekali lagi, kalau ada praktisi yang memanggil Stolas kemudian memberikan dia tugas, sudah dipastikan tugasnya akan gagal. Stolas ini merupakan salah satu demon yang boleh dibilang jarang dipanggil, karena memang dia kurang populer, karena memang dia tidak bisa untuk berperang, dia tidak bisa untuk mempengaruhi lawan. Jadi kurang disukai atau dianggap kurang bermanfaat, karena biasanya orang kan manggil demon atau melakukan satu ritual berhubungan dengan demon itu kan untuk berperang, untuk memenangkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Stolas tidak mempunyai kemampuan itu, maka dia jadinya tidak populer, jadinya tidak sering dipanggil. Sekian video Elmika Project tentang Camus Demon. Dan ingat selalu, apapun yang kita hadapi, seberat apapun permasalahannya, sebisa mungkin coba untuk selesaikan sendiri dulu. Sebisa mungkin gunakan kekuatan kita dulu, kekuatan doa kita. Karena berhubungan dengan demon, melakukan satu kontrak perjanjian dengan demon, akan selalu ada hal yang harus dibayarkan di endingnya. Akan ada yang diambil di akhirnya. Tetap waspada dan semangat selalu menjalani hidup. Elmika Project, this is what we do.